Shalom adik-adik. Jumpa lagi di DNA Kids. Hai Kak Siska, apa kabar? Hai Drew, kabar baik tentunya. Drew kabarnya baik kan? Baik sekali Kak Siska. Teman-teman di rumah juga baik kan? Dan, Hana, kamu sedang apa? Shalom. Sini lihat, si pianis ini jago sekali ya. Dia memainkan piano dengan alunan musik yang indah sekali. Aku iri jadinya. Ingin sekali bisa bermain piano seindah itu. Tenang saja, Hana. Kamu juga pasti bisa memainkan piano seperti itu. Bagaimana mungkin? Itu kan sulit sekali. Latihannya pasti susah. Aku malas. Halo Hana dan Shalom. Kalian sedang nonton apa Hana dan Shalom? Hana sedang asik menonton pertunjukan pianis, Kak. Dia ingin sekali menjadi seperti pianis itu. Tapi Hana malas berlatihnya. Loh, kok malas latihannya? Bagaimana bisa menjadi pianis kalau tidak latihan? Benar nggak Kak Debi? Iya Kak Dora. Sebenarnya apa yang kamu inginkan, Hana? Latihannya kan pasti sulit sekali, Kak. Hana hanya ingin menjadi pianis terkenal, Kak. Hana, bila memiliki keinginan untuk menjadi seorang pianis yang handal nih, kamu juga harus rajin latihan, Hana. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa usaha yang Betul. sungguh-sungguh kan Kak Durman? Betul. Nah, adik-adik semakin penasaran kan kira-kira hari ini Kak Dewi dan Kak Durman mau cerita sesuatu nih buat Hana, buat Shalom dan adik-adik yang di rumah. Betul sekali. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap perlindungan Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, hidup kami saat ini Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati pujian, penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya hari ini setiap adik-adik yang beribadah dari rumah akan diberkati melalui ibadah online. Terima kasih, kami siap untuk beribadah bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan senang kalau kita memuji Tuhan karena kita sayang sama Tuhan. Dan kita berjaya seperti bintang di dunia ini. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan,
bersyukur Tuhan Yesus, kami datang menyembah-Mu. Yuk adik-adik, setiap pagi kita memuji Tuhan dengan berkata, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. 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 Yuk adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Kak Debbie, Shalom dan Hana, di awal bulan ini kita akan belajar mengenai motivasi hati. Apa itu kira-kira motivasi, Kak Debbie? Kak Durman, bicara tentang motivasi itu ngomongin tentang dorongan untuk melakukan aktivitas sehingga mencapai suatu tujuan. Hari ini adik-adik kita akan belajar dan bicara dari Rasul Petrus dan Cornelius yang mempunyai motivasi yang benar. Di Kaisarea ada seorang perwira pasukan Roma bernama Cornelius. Cornelius banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kak, Cornelius seorang Roma, tetapi dia berdoa kepada Allah. Iya Shalom, sekalipun nih Cornelius seorang Roma, tetapi ia baik hati dan dia juga taat serta takut akan Allah. Bahkan ia sangat saleh dan seisi rumahnya juga takut akan Allah. Cornelius, God has looked kindly on your sorrow and repentance. Send men to Joppa and find a man called Peter, who's staying with Simon a tanner near the sea. Malaikat Tuhan mendatangi Cornelius. Wah, pasti Tuhan punya rencana besar untuk Cornelius ya, Kak? Betul sekali, Hana. Cornelius
hatinya tulus dan baik hati, maka Tuhan sampai merencanakan hal yang besar untuk dilakukan Cornelius adik-adik. Peter, these are looked upon as unclean. But do not call anything impure that God has cleansed. There are 3 men downstairs. They have come for you. Go with them. Don't be afraid, because I have sent them. Binatang yang haram itu apa, Kak? Binatang yang haram itu artinya binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat adik-adik. Peter, there are men downstairs. Why are you smiling? You're Peter. I am. I had a... I'm not sure what I should call it, not a dream. I was awake, but... I was visited. By... I know not what. An angel. And I heard your name. I have been a witness and party to many terrible deeds. And I saw your Jesus die. And these hands, my mind, my heart, screams enough. Stand up. Don't kneel before me. I'm just a man. Like you. Mendengarnya, Petrus jadi mengerti arti penglihatan tentang binatang-binatang yang haram yang Tuhan minta dia makan. Jadi, apakah maksud Tuhan, Kak? Tuhan mau agar Petrus menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada Cornelius nih adik-adik, yang adalah orang Romawi. Nah, bagi orang Yahudi saat itu, orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang asing. Maka haram bagi mereka jika mereka Kak Durman itu bergaul sama yang bukan Yahudi. Dan Tuhan mempunyai rencana besar dengan memilih orang non-Yahudi untuk menjadi saksinya bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi Tuhan memerlukan orang yang hatinya tulus, percaya padanya, dan mempunyai motivasi yang benar. What has God told me? I'm not sure. I'm just a fisherman. But I've been commanded to preach his message to the ends of the earth. And now I see that you may also find the salvation that Jesus offers. So if I am to do this, then I must welcome you and baptize you. أبانا الذي في السماء ليقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك في السماء كما في الأرض أبانا الذي في السماء إتشارة بحقلان شكلان هيلا وين تيتم الجوتو نوي سيانو إتشارة بشمية أكبارا ألان لكبار سكارة سمارا وشكلان فبين أبو باشمايو نسكاد الشما تيتك مكهوتا
This is why we came. This is our mission. Wah, dahsyat sekali Roh Kudus turun dan memenuhi mereka ya Kak. Iya Hana. Nah, semua orang Yahudi yang melihatnya sampai tercengang-cengang karena orang non-Yahudi ini dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Cornelius yang motivasinya tulus percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan secara khusus mengirim Petrus untuk menceritakan tentang keselamatan sehingga mereka bisa mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapatkan keselamatan. Ya Kak Durman, Tuhan akan memberikan kesempatan istimewa adik-adik bagi orang yang hatinya sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Petrus juga mendapatkan kesempatan istimewa setelah ia sadar akan kesalahan menyangkal Tuhan Yesus. Petrus merubah menjadi sungguh-sungguh mengasihi dan melakukan pesan Tuhan Yesus. Maka ketika Petrus berkhotbah setelah dipenuhi Roh Kudus, ada loh 3.000 orang menjadi percaya kepada siapa Kak Debi? Pada Tuhan Yesus. Betul. Banyak banget ya Kak Durman, 3.000 loh yang percaya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga punya rencana yang besar untuk semua orang, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Bangsa Yahudi sudah menjadi saksinya Tuhan loh adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus hidup sampai ia naik ke surga. Maka Tuhan Yesus memakai Cornelius yang bukan Yahudi untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat, karena Tuhan Yesus tahu adik-adik bahwa Cornelius juga punya motivasi yang benar. Betul Kak Debi. Selain Cornelius, Tuhan Yesus memilih orang yang motivasinya benar. Good. Hatinya tulus percaya untuk menjadi saksinya Kristus dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Aku mau Kak mempunyai motivasi yang benar dan menjadi saksi Kristus. Ayo adik-adik yang di rumah, kalau kalian mempunyai motivasi yang benar dan hati yang tulus, Hana dan Shalom juga nih, maka kalian akan mendapatkan kesempatan yang istimewa dari Tuhan di dalam hidup kalian. Nah, Hana dan Shalom, Kak Dewi sama adik-adik di rumah. Iya, Kak Durman. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Wow, ayat hafalannya Keren motivasi banget ya Kak Debi ya. Iya, Kak Durman. Betul. Dan mengingatkan setiap kita untuk punya motivasi yang benar, Betul. hati yang tulus. Betul. Nah, Kak Debi sama Kak Durman punya pertanyaan nih adik-adik. Pertanyaan dari Kak Durman yaitu, siapakah prajurit Romawi yang memiliki motivasi hati tulus dan benar? Wah, kira-kira siapa ya? Dan pertanyaan yang kedua dari Kak Debi, adik-adik perhatikan ya. Apa nih motivasi adik-adik untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah perbedaan budaya? Betul. Apa ya Kak Debi ya Iya, Kak motivasi Durman. saya ya untuk teman-teman saya? Yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati.
Wah, adik-adik sudah gak sabaran lagi kan? Kita mau ngapain nih selanjutnya? Udah siapin peralatannya untuk beraktivitas? Dan waktunya kita mau aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan siapkan bahan-bahan yang sudah Papi Mami belikan buat kita. Bahan kelas besar, karton tebal, origami warna-warni. Gunakan yang berbahan kertas, gunting, lem stick, 3 batang stick es krim, double tip, penggaris, pensil, 2 spidol. Yang satu matanya yang besar, yang satu matanya yang medium. Nah, sekarang kita akan membuat kata-kata yang memberikan motivasi, tapi dalam bentuk yang unik. Seperti apa? Ayo kita mulai. Adik-adik, kalian buat seperti ini 3 buah. Ukurannya 6 lebarnya, panjangnya itu 12 cm. Nah, jadinya seperti ini. Ambil origami, lalu potong kecil. Lebarnya harus sama dengan lebar es krimnya ya. Nah, seperti ini. Kita mau lem. Ambil origaminya. Nah, ambil lagi origami warna merah. Buat pola zigzag atau gelombang. Lalu potong. Terus olesi dengan lem stick. Tempelkan di atasnya. Ambil lagi origami warna lainnya. Hal yang sama. Ukur. Kalau kurang pas, kalian potong biar pas. Nah, ini satu es krim sudah jadi adik-adik. Ya, rasa grape, orange, strawberry, and lime. Nah, kalian buat lagi untuk 2 yang lainnya ya. Paling atas kalian tulis I can. Kamu bisa lakukan hal positif apa yang dapat memberikan motivasi untuk orang lain. Nah, kalian bisa isi bebas ya. Terakhir kata-katanya I can love one another. Nah, ini kakak sudah buat ya. Kalian bisa ikutin kakak atau kalian punya kata-kata sendiri, silakan. Ya, contohnya I can talk to someone, I can love one another, dan yang lainnya. Oke, sekarang es krimnya sudah jadi. Kita mau pasang sticknya. Gunakan double tip ya adik-adik. Tempelkan di ujung stick es krimnya, double tipnya. Nah, es krim kita sudah jadi adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Oke, sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Papi Mami, ujilah motivasi anak dengan memberikan mereka challenge. Minta anak untuk belajar sungguh-sungguh. Tentukan nilai yang akan mereka capai. Papi Mami bisa tentukan sendiri sesuai target. Nah, jika anak mendapat nilai yang baik pada akhir semester, mereka akan mendapat hadiah dari Papi Mami. Perhatikan motivasi anak dalam mengupayakan challenge ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan bersuka cita di dalam pujian penyembahan. Waktunya adik-adik kita rindu memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa perhatikan dan melihat bersama-sama ada di layar handphone adik-adik, ada QR code. Jadi saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya. Selamat memberi adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Engkau Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Tuhan dan pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya biarlah hidup kami semakin hari
semakin memiliki hati dan motivasi yang benar, hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati ya setiap tangan adik-adik dan juga mama papa di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ubah hati kami menjadi murni di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu. I wanna live my life with courage. I wanna live with confidence. I wanna have your hope within me and a joy that never ends. No doubt, no fear, no wondering if you are here. Change my heart, oh God. Open up my eyes. I wanna see your glory shining like a light. Change my heart, oh God. Stir me up inside. I wanna feel your spirit moving in my life. I wanna live my life with passion. I wanna live without the age. I wanna have the faith to trust you with a feeling of nothing else. No doubt, no fear, no wondering if you are here. Change my heart, oh God. Open up my eyes. I wanna see your glory shining like a light. Change my heart, oh God. Stir me up inside. I wanna feel your spirit moving in my life. Oh, oh, open up my eyes. Oh, oh, stir me up inside. Oh, oh, open up my eyes. Oh, oh, stir me up inside. Change my heart, oh God. Open up my eyes. I wanna see your glory shining like a light. Change my heart, oh God. Stir me up inside. I wanna feel your spirit moving in my life. Change my heart, oh God. Open up my eyes. I wanna see your glory shining like a light. Change my heart, oh God. Stir me up inside. I wanna feel your spirit moving in my life. Moving in my life. Moving in my life. Yuk adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau doa syafaat kita. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Hari ini kami bersuka cita memuji nama Tuhan. Bapak yang baik, berkati kami lewat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, yaitu kami mempunyai motivasi yang benar untuk kehidupan kami. Bapak yang baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa roh tubuh kami ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa hadir di dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami, pekerjaan mereka, keuangan mereka, dan berkati khususnya Tuhan untuk kesehatan kami semuanya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memberikan seorang pemimpin untuk Pak Jokowi untuk memimpin negara kami ini. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami serahkan. Biarlah Roh-Mu tetap hadir di dalam hidup kami. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap aktivitas adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, diberkati juga kesehatan adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. God bless you.